Adapun Sulaiman ibnu Bilal, kita berpindah kepada rawi yang berikutnya. Maka Sulaiman ibnu Bilal barakallahu fikum al-Qurashi al-Madani, dan dia di tabaqah yang ke-9. Dan tabaqah yang ke-9 adalah tabaqah dari Sigar Itba at-Tabi'in, dan hidup pada zamannya para a'imah seperti Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani, dan juga hidup di zamannya Yazid ibnu Harun dan juga Abu Daud At-Tayalisi. Maka tabaqah yang ke-9 dari akhir Itba at-Tabi'in. Maka di sini Sulaiman ibnu Bilal di tabaqah yang ke-9 dan dia rawi yang thiqah. Sulaiman ibnu Bilal dithiqahkan oleh para ulama. Berkata Imam Ahmad, la ba'sa bihi thiqah. Maka dia adalah rawi yang thiqah dan dithiqahkan oleh Ibnu Adi dan oleh Al-Hakim Sahibul Mustadrak, dan berkata An-Nasa'i thiqah. Dan bahkan Abdurrahman ibnu Mahdi mengatakan, nadamtu alla akun aktsartu anhu. Aku menyesal tidak banyak menulis hadis dari dirinya. Menandakan bahwa dia derajatnya sangat baik. Berkata Ali ibnul Madini, kana indana thiqah. Dulu dia thiqah. Dan berkata Imam Malik, asna alaih. Malik dulu memujinya. Kemudian meriwayatkan dari Muawiyah ibni Abi al-Muzarrid atau ibnu Abi Muzarrid, dan dia rawi yang saduq hasanul hadis, dan dia rawi di tabaqah yang ke-6. Dan tabaqah yang ke-6 tabaqah yang paling kecil dari kelompok tabi'in. Maka setelah itu baru masuk Itba at-Tabi'in. Maka di kelompok yang ke-6, di tabaqah yang ke-6 hidup di sana imam seperti Ibnu Juraid. Maka di tabaqah yang ke-6. Dan dia dalam keadaan rawi yang saduq hasanul hadis. Muawiyah ibnu Abi Muzarrid al-Madani. Dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi laisa bihi ba's, dan dikatakan oleh Abu Zur'ah laisa bihi ba's aw la ba'sa bihi. Dan Yahya ibnu Ma'in mengatakan salihul hadis, dan saleh maknanya adalah derajat di bawah thiqah. Dan juga gurunya Hadatsana Sa'id ibnu Yasar, dan Sa'id ibnu Yasar sama Al-Madani. Dan Sa'id ibnu Yasar Al-Basri Al-Madani, dia rawi yang thiqah dan dia hidup di tabaqah yang ke-3. Dan tabaqah yang ke-3 adalah tabaqah dari wusta minat tabi'in. Maka hidup di zamannya Al-Hasan Al-Basri, dan hidup di zamannya juga Muhammad ibn Sirin dan yang lainnya. Dan dia rawi yang thiqah, dithiqahkan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi dan An-Nasa'i serta Muhammad ibn Sa'ad Al-Waqidi dan Yahya ibnu Ma'in. Maka sanad ini telah kami sebutkan tadi dari jalan Ismail ibni Abi Uwais, namun telah dikuatkan di jalan yang lain, terutama riwayat Khalid ibnu Makhlad yang thiqah atau imam. Berkata dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala khalaqallahul khalqa al-khalaqa khalaqallahul khalqa, maka Allah menciptakan makhluk-makhluk. Falamma faragha minhu, maknanya setelah selesai Allah menciptakan dari para makhluk. Dan makna selesai di sini bukan maknanya selesai semua makhluk yang Allah ciptakan. Terus Allah menciptakan makhluk-makhluk sampai this time, sampai kita berbicara sekarang. Khalaqallahul khalqa falamma faragha, maka di saat Allah selesai dari penciptaannya, qamat ar-rahimu, maka berkata dari makhluk ar-rahim, dan dikatakan mah, dan mah adalah kalimatuz zajr, seperti seperti itu. Qalat hada maqamul a'idi bika minal qati'ah, maka ini adalah waktu untuk dikembalikan anti dari pemutusannya dulu. Kemudian disebutkan sebagai balasan dulu ar-rahim yang didolimi, diputus hubungan, dan ini menunjukkan ar-rahim dari makhluk ciptaan Allah. Faqala ala tardoina, tidakkah anti ridho an asila man wasolaki, bahwa aku akan menyambung orang-orang yang dulu menyambung silaturahim, wa aqta'a man qata'aki, dan aku akan memisah orang-orang yang memisah tali silaturahim. Qalat bala ya Rabb, tentu wahai Allah. Wa hada syahiduna huna, qalat bala ya Rabb, maka disebutkan tentu wahai Allah. Maka di sini syahidnya Allah berbicara dengan rahim dan didengar. Ala tardaina, kemudian dijawab qalat bala ya Rabb, maka Allah berbicara dengan makhluknya. Maka ini yang diinginkan di dalam bab ini, bahwa Allah Jalla wa'ala berbicara kepada Ar-Rahim, dan Rahim menyetujui dari usulan, ya sudah, orang-orang yang menyambung dulu tali silaturahmi disambung di hari akhir, dan orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi akan diputuskan dari iqab pada hari kiamat kelak. Dijawab qalat bala ya Rabb, tentu wahai Allah. Qala fadhalika laki, maka yang demikian itu juga bagi kamu. Maka di sini di saat mendengar Abu Hurairah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Abu Hurairah membaca ayat, sehingga di sini al-ayah yang diinginkan bukan marfu min asbabin nuzul, bukan. Di sini dohirnya istimbat Abu Hurairah mentaklik dari ayat tadi, dari hadis tadi. Fahal asaitum intawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, maka tidaklah manusia-manusia itu jika dia dalam keadaan jaya raya di dunia, maka dia hidup di dunia tufsidu fil ard, membuat keburukan di muka bumi, dan memutuskan dari rahim-rahim sesama mereka. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa orang-orang yang qata'ur rahim kebanyakan dari keadaan orang-orang yang jaya raya, di mana dia lupa daratan dan merasa malu dari rahimnya yang merupakan orang yang miskin dan papa. Maka di sini istimbat dari Imam Abi Hurairah bahwa kebanyakan orang-orang yang qata'ur rahim, mereka orang-orang yang jaya raya dan mereka dalam keadaan malu,
dan tidak peduli dengan kerabat-kerabatnya, maka mereka memutuskan tali silaturahmi. Maka hadis ini dari pembahasan kitab Tauhid dari segi Allah berbicara kepada rahim dan dijawab oleh rahim, bala ya Rabbi. Dan kalimat bala maknanya jawab dari pertanyaan retoris, maka dijawab dengan bala. Seperti pertanyaan Allah kepada seluruh arwah. Di saat dikumpulkan arwah dan dipertanyakan, bukankah aku ini alastu bi rabbikum? Maka pertanyaan retoris yang tidak butuh jawaban, karena dari ucapan Allah dijawab, bala syahidna. Tentu kami mempersaksikannya wahai Allah bahwa engkau adalah Rabb yang menciptakan kami semua, arwah-arwah. Begitupun di sini, bala ya Rabb. Di saat Allah katakan kepada Ar-Rahim, siapa yang memutuskan akan aku putuskan hari ini. Siapa yang menyambungnya dulu, aku sambungkan. Maka dijawab tentu, bala ya Rabb. Tentu wahai Rabb. Dan kalimat ya Rabbi di sini sebagai takhfif. Asalnya Rabbi mudhaf ilaih. Rabb ditambah dengan ya al-mutakallim. Takdirnya Rabbi ana. Maka di sini mana ya al-mutakallim mahdhuf sebagai takhfif. Maka dicukupkan dengan bala ya Rabbi. Takdirnya bala ya Rabbi ana. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmi.